yang bikin berat juga kalau ada orang lewat yang kenal negor. Itu berat tuh, mau kemana lu kalau narik odong-odong? Malu. Kok malu? Beratnya di situ. Karena Oh, yang nggak kuliah bisa jadi komisaris, lu makanya jadi keluarga Raffi Ahmad. Pendidikan nanti dulu, yang penting kesempatannya dulu dateng. Lu mau pilih mana sekarang? Kalau idealisme lu apa? Idealisme gua nggak ada. Nggak ada. Tapi lu suka orang-orang yang idealisme? Iya, suka. Oh, coba lu menghibur komik-komik yang sense komedinya udah segini. Dikasih jokes receh. Paling gitu. Iya. Oh, susah stand up di depan komik. Stand up kalau punchline-nya bagus, komik kagum. Kalau nggak kena, ketawa kenceng. Halo, balik lagi di rumah kamu. Kembali lagi di temen ngopi. Hari ini kita kedatangan juara 3 Suci 12 Ratansa Asoy. Ini baru Kompas TV Inspirasi Indonesia. Menginspirasi. Iya, karena lu tukang ngodong-ngodong kan. Benar. Lu bisa juara kompetisi walaupun juara 3, tapi itu udah suatu kebanggaan buat abang-abang odong-odong. Benar banget. Bangga banget sih gua, Kak. Bangga kan? Bangga. Apalagi orang-orang lain yang ngeliat lu di posisi ini pasti bangga. Berkat Suci bisa di sini gua. Emang iya? Iyalah. Siap podcast mana yang sembarangan ngundang tukang odong-odong tanpa hal sesuatu, pasti karena Suci. Masa karena gue narik doang gue diundang ke sini? Ya siapa tahu kan, kita nggak tahu kalau misalkan lu nggak ikut Suci terus lu ikut apa? Iya tetap sih. Diundang juga kok. Sih. Kalau gue goes terus gue rekam FYP bisa kesini juga sih. Atau enggak lu narik odong-odongnya depan sini, gue panggil kan bisa. Bang Tapi sini mampir. Kayak ngasal ya. Kayak. Tapi inspiratif banget sih. Maksudnya. Alhamdulillah. Lu tukang ngodong-ngodong dari kapan? Dari gue lulus sekolah 2019. Oke. Itu umur gue masih berapa ya? 18 tahun lah. Lulus kan gue bingung tuh, gue kuliah juga sebenarnya. Oh, lu kuliah juga? Kuliah adalah di Bekasi Timur namanya Unisma. Gue kuliah di situ. Jadi sembari kuliah pagi gitu, gue kalau pulang kan sore. Ya iseng-iseng nyari ongkosnya dari gue narik odong-odong. Tapi ini odong-odongnya lu setoran apa punya sendiri? Punya. Oh, emang punya sendiri? Punya. Jadi emang lu ownernya? Iya, mbah gue punya 2. 2 odong-odong? Iya. Lu tarikin semua dua-duanya? Enggak lah, 1. Enggak, lagian kalau 2 narik. Yang satu kalau penuh kan dua-duanya. Kan jadi diem yang sebelah. Jadi naik doang. Ya. Tapi ini odong-odong kan jenisnya banyak ya. Kita satuin dulu nih, odong-odong lu yang mana? Nah, odong-odong gua tuh yang ada 4 mainannya. Yang 2 di depan. Yang gerobak. Iya, gerobak. Digoes sepeda apa motor? Digoes sepeda. Digoes sepeda terus ada goesan lagi buat ya. Gini-gininya ya? Iya, pedalnya 2. Oh iya, tahu gua. Yang kayak gitu. Anak gua sering naik, harganya 2.000 kan? Iya, 2.000-an. Oh, sekarang masih 2.000? Masih. Gua kira udah goceng. Goceng gak naik jadinya nanti. Ibu-ibu kadang harga naik sedikit gak mau. Gak mau ditaikin anaknya? Iya, karena mahal. Oh iya, lu juga gak pakai Pertamax juga ya? Iya, pakai goes. Modal ini doang aki suara. Kalau pakai Pertamax lu bisa naikin harga. Karena Pertamax naik ikut naik kan. Karena lu digoes jadi lu gak punya alibi buat naikin odong-odong. Ya paling anak kecil jadi disuruh beli gambaran. Kok suruh beli gambaran? Ya gak usah naik odong-odong, yang lain aja. Oh iya, kalau pasti harganya begitu. Naik ya. Tapi susah gak sih jadi abang-abang odong-odong? Kan lu harus ngejagain anak kecil kan. Kadang ditinggalin tuh sama maknya. Bang bentar nitip ya, pasti ada yang begitu. Pasti. Susahnya itu dari bawahnya dulu deh. Karena bawa odong-odong tuh gak seenteng yang orang kira. Berat tuh. Karena kan goesan kita buat jalan itu berat banget, Kak. Bebannya banyak, sama yang bikin berat juga kalau ada orang lewat yang kenal negor. Itu berat tuh, mau kemana lu kalau narik odong-odong? Malu. Kok malu? Beratnya di situ. Oke. Kan lu keliling kan, maksudnya ini odong-odongnya nggak diem di rumah kan? Iya. Keliling gitu, komplek gitu-gitu kan? Iya, keliling. Jadi lu keluar rumah nentuin tempat yang ramai anak kecil? Ya itu juga susah tuh, nentuin tempat yang ramenya. Karena nggak setiap hari tempat itu banyak anak kecil. Misal hari ini nih gua jalan ke
depan sini nih ada SD. Nah besoknya gue mau ke depan situ lagi, itu beda, nggak akan seramai itu. Karena kadang banyak orang tua yang nahan, udah jangan naik lagi kan kemarin udah. Oh, oke. Kayak gitu, makanya gue tuh minimal harus punya 5 tempat Buat lu berhenti. buat titik berhenti. Jadi hari ini gue ngambil 3 di tempat itu, besoknya gue di tempat yang beda lagi. Jadi gue selang-seling biar nggak bosen. Biar orang tuanya juga nggak masa odong-odong mulu. Iya, kayak gitu tuh emang sering. Jadi lu nentuin titiknya di mana biasanya? Depan SD, depan TK. Ya biasa di depan TK sama di riset gue jadi nyari tempat yang banyak anak kecil. Daycare. Iya, Depan daycare. depan daycare. Itu banyak anak kecil tuh. Iya sih, cuma kan udah dari daycare kan. Udah ada fasilitas di Udah ada dalamnya. fasilitas. Kagak iya. boleh naik Nggak orang. boleh. Terus akhirnya lu ini keliling nih setiap hari di 5 titik tempat berbeda. Iya. Omset lu berapa sehari? Gue karena nariknya dari sore aja sih Kak. Kuliah dari asar sampai mau maghrib itu biasanya sih 50 atau 60 ribu. Sebenarnya lumayan untuk ukuran yang narik cuma 3 jam, 2 jam lumayan. 60 ribu. Itu cuma 3 jam. 3 jam. Itu nutup lah buat ongkos ke kampus ya? Iya buat jajan, bensin semua nutup. Jadi makanya itu bertahan ya lama ya? Bertahan karena wah asik juga nih jadi punya uang jajan dari situ. Tapi maaf ya Tanca, bukannya gue mau mengkotak-kotakan Gen Z nih. Lu Gen Z bukan? Iya Gen Z. Kan biasanya anak baru lulus sekolah tuh punya rasa gimana ya, masa gue jadi tukang odong-odong gitu. Tapi kok lu mau gitu? Nah kalau gue tuh dulu mikirnya apalagi nih kerjaan yang bisa gue lakuin sembari gue bisa barengin kuliah. Dulu tuh gue punya opsi banyak Kak sebenarnya. Gue pengen ngojek, ojol tuh kan. Ojol. Karena bisa tuh dari sore sampai malam. Nggak ada keterikatan jam. Motor gua motor jadul semua. Ada motor yang diodong-odongnya ya? Iya. Kecil. Ada, cuma kuat jalan dari sini sampai depan doang beli rokok. Gitu-gitu doang. Nggak ada motornya. Mobilannya ada? Mobil ada. Taikin itu. Paling didorong sama orang di Jadi motornya nggak keterbatasan motor, nggak ada. pilihan lain selain ojol? Nggak ada, karena yang bisa fleksibel sama kuliah kalau nggak ojol ya itu odong-odong karena gue punya. Makanya aduh mau gimana ya, mau nggak mau gue itu pakai odong-odongnya. Tapi lu nggak ada perasaan gengsi gitu? Sebenarnya gengsi juga, nggak bisa menutup kemungkinan karena emang masih muda Kak. Teman-teman yang lain tuh kan lagi nongkrong kayak gitu-gitu, ke kafe gitu-gitu. Guanya nggak pernah bisa. Yang lain kalau gua teman-teman ngajak ayo nanti malam ke kafe kita nongkrong yuk gini, gue cuma bisa bilang aduh pegel banget ini kaki gitu. Gue juga nongkrong tapi depan SD. Beda. aja ajak pindah nongkrong. Beda sini ke pergaulan gue. Pergaulan balita mau ikut gak? Iya tapi kan maksudnya untuk umuran belasan tahun dan pasti punya perasaan cinta-cinta monyet untuk ngedeketin cewek gitu. Tapi lu nggak gengsi di situ? Enggak, karena yang gue pakai deketin cewek gue anak kuliahan. Oh bukan odong-odong. Iya dia nggak tahu cewek-cewek itu sebenarnya kalau ternyata narik odong-odong dia nggak tahu. Tapi kan itu emang kenapa maksudnya odong-odong kan juga pekerjaan. Mulia sebenarnya. Iya maksudnya nyenengin anak kecil. Nolongin ibu-ibu yang lagi masak kita jagain anaknya. Sambil bang sekalian suapinin bang. Ada gak yang gitu? Ada yang nyambil nyuapin. Dilebihin biasanya. Baik ibunya. Baik. Iya maksudnya dari sekian banyak pilihan tapi lu memilih itu gua respect gua. Soalnya masih muda gitu. Gua waktu umuran segitu mungkin gua masih gengsi gua. Yang lawan gengsinya berarti. Gua pernah kan disuruh emak gua jualan gorengan di sekolahan. Iya. Dibawa gorengannya. Gua yang ngabisin sendiri. Tapi gue bilang sama emak gue laku.
duitnya gue dapetin dari ngamen. Karena ngamen kan orang-orang nggak kenal gue. Ah. Kalau di sekolah semua orang kenal gue, itu yang gue malunya. Oh, jadi mending pergi ke tempat lain yang Yang orang-orang orang nggak nggak tahu daripada di tempat sendiri dan Iya. orang tahu, dia jualan ini. Iya, lu miskin lu pasti digituin. Iya. Soalnya gue sebel banget di sekolah tuh emang gue kan emang miskin. Cuman kan kalau digituin mulu kan sebel ya. Sebel ya pasti. Iya, jadi gue mendingan gue pergi ke tempat orang-orang yang nggak tahu gue, jadi gue nggak ada gengsi. Ya. Nah gitu. Gue juga sebenarnya pengen kayak gitu. Cuma Tapi- kalau odong-odong kan kalau gue makin jauh makin capek. Iya, didorong. Iya sebenarnya pengen. Iya nih mending narik odong-odong, cuma biar nggak malu gimana? Ya kalau jauh mah pegel juga. Berarti kan awalnya lu gengsi nih. Iya. Makin lama makin berdamai kan. Nah, udah mulai nggak gengsi lagi itu gimana? Itu di 2 minggu gua habis narik deh. Udah mulai ya udahlah nggak apa-apa biar orang-orang ini aja. Bodoh amat mau ngomong apa juga. Karena kan di minggu-minggu awal tuh berat banget tuh. Pasti gua ngejawabinnya Kak. Iya, ditanya nih. Tetangga lagi mangkal nih di depan. Wih si Tanca kenapa narik odong-odong? Emang kerjaan nggak ada segala macem. Oh sembarangan saya kuliah Bu. Gitu. Ini mah iseng-iseng aja. Asik. Kayak gitu. Iseng aja. Kayak gitu. Jadi di setiap titik gue jelasin tuh ke semua orang kalau gue ini sambil kuliah. Oh, Jadi iya. pas 2 minggu ketika gue narik lagi mereka, nih respect nih abang ini dia sambil kuliah narik odong-odong gitu. Cuma pertanyaan rasa ibu-ibu kayak gitu tuh hilang semenjak gue tuh narik udah 4 tahun. Jadi kayak mana kuliahnya nggak kelar-kelar. Gitu. Jadi bohong ya, ini emang pekerjaan utama lu ya gitu. Tapi emang nggak kelar-kelar Cuti sebenarnya. sampai sekarang. Iya, Panjang banget cuti lu ya. panjang. Kenapa nggak dimasuk lagi? Pengen. Udah semester berapa lu cuti? Semester 6 sebenarnya. Aduh, dikit lagi. Dikit lagi. 2 lagi. 2, iya 2, 7, 8. Iya 2 lagi. 2 lagi. Ini sekarang mau lu masuk lagi nggak? Pengen banget. Kalau udah kelamaan cuti bisa di drop out gak sih? Nah, kalau gua kan kayaknya cuti tuh udah 2 tahun ya. Mungkin setiap kampus beda-beda Kak, takaran drop out mahasiswa tuh di tahun keberapa. Cuma harusnya kalau di kampus gua tuh gue denger katanya 3 tahun ke atas tuh udah hilang namanya. Makanya pengen gue urusin lagi. Tanggung. Iya tanggung, tinggal dikit lagi, sayang banget. Tapi Tapi lu ngambil jurusan apa? ilmu komunikasi. Kepake nggak itu buat odong-odong ilmu komunikasi? Kepake. Gimana coba ilmu komunikasi lu terapkan jadi tukang odong-odong? Ini ya ilmu komunikasi ini anaknya naik. Oke. Ibunya datang. Ya Mas nitip dulu bentar ya. Ibunya balik datang lagi. Oh ibu ini tadi anaknya mohon maaf dia pipis. Jadi tadi odong-odong saya kotor. Untung ada saya tadi saya tenangin segala macam. Ini biayanya maaf ya ibu 200.000. Pakai. Kepake ya buat marketing. Kepake. Buat jualan lagi. Tapi itu lebih ke nipu nggak sih? Masa Iya 200.000 malah amat kencing dong. Iya sih. Di SP Boy aja 2.000 Tapi kan kencing. pesing sehari ya itu. Mahal yang harus dibayar buat saya itu. Tapi lu masih maksudnya pendidikan lu masih ini nggak? Masih punya prioritas buat itu nggak? Masih. Kan lu udah juara nih, juara 3 kan, Suci kan. Masih tetap mau lanjut. Mau. Karena menurut gua tuh kalau pendidikan emang sebenarnya harus dikejar. Mau gimana pun orangnya ya, mau latar belakangnya apa sebenarnya. Karena sekarang mau ngapa-ngapain tuh susah kerja Kak. Bukan gua doang, yang lain mungkin S1 aja sekarang sulit banget nyari kerja mah. Jadi karena Yang gak kuliah bisa jadi komisaris, lu makan jadi keluarga Raffi Ahmad. Emang kita aja kagak punya circle yang luas tahu. berarti ini masalah pergaulan bukan pendidikan ya. Iya, ya. Circle lu ya. Gimana sih? Ya, kita mah bisa apa? Lu nongkrongnya sama tukang odong-odong juga. Iya. Ya udah, kagak bisa dapet circle yang luas yang bisa lulusan SMA kemana. Paling tinggi buka pasar malam kalau gue mah ya. Kalau temenan sama itu mah. Tapi kan tadi lu bilang kita sekarang kalau nggak ada pendidikan ngapa-ngapain susah, cari kerja susah. Tapi Iya. itu ya gue setuju juga. Tapi nggak semua bidang tahu harus berpendidikan. Iya. Ya kan? Odong-odong misalnya. Nggak ada tuh harus S1 kan?
Lu bisa jadi bos odong-odong malah. Iya, Lu punya duit, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Udah lu jadi bosnya. tanpa harus Tanpa harus S1. S1. Bisa kalau iya sebenarnya tanpa pendidikan pun bisa kita mau usaha kayak gimana bisa berhasil. Cuma yang gua tekenin adalah pendidikan tuh bekal aja, Kak. Jadi kita punya ilmunya ketika kita datang ke suatu tempat yang oh ini ilmu gua kepake nih di sini. Jadi kita nggak kosong-kosong banget. Nggak kosong-kosong banget. Ya setuju gue kalau itu. Jangan nyari kerja deh, ya kerja mah susah. Sekarang emang butuh orang dalam. Mau sepintar apapun juga. Tapi memang kalau misalkan kita punya, setidaknya kalau kita punya pendidikan, ketemu kesempatan, Iya, itu bisa jadi jalan baru. benar. Kesempatannya datang, kitanya belum punya bekal apa-apa, itu yang sulit biasanya. Iya, kan biasanya kan banyak momen dimana misal ketemu orang amazed sama kita nih, asik amazed. Iya. Bahasa Inggris nih. Asik. Terus dia tertarik nih, Tertarik. pengen mempekerjakan Ya, lu. bagus Kamu banget pendidikan tadi. apa? Pendidikannya apa? S1. Oh yaudah masuk aja. Bisa kayak gitu juga Bisa. tuh. Tapi bisa jadi kayak gini Tanca. Kamu mau nggak masuk partai saya nggak punya pendidikan, nggak apa-apa 2 tahun dulu sama saya. Gitu bisa juga. Iya juga sih. Pendidikan nanti dulu, yang penting kesempatannya dulu Iya. datang. Lu mau pilih mana sekarang? Milih yang kayak gitu sih. Iya, enak ya. Emang ijazah nggak penting sebenarnya ya? Enggak lah. penting. Penting ya? Tergantung kita mau jadi apa sih. Mm-mm. Karena tapi ini juga masih bisa dibantah. Dibantahnya? Lu ngambil jurusan apa belum tentu lu kerjanya apa. Iya. Lu bisa aja lu ahli serangga tapi tiba-tiba jadi ahli gizi. Bisa. Jadi kan kita juga jadi bingung. Sekarang nih kita nih sebagai manusia, kita sekolah, kita pengen jadi ini, ternyata kita nggak dapet rezekinya di situ. Iya. Tiba-tiba dapetnya yang lain. Kebanyakan gitu, nggak sesuai apa ya keahlian kita. Iya, tapi orang-orang protes. Padahal itu emang rezeki kita. Iya. Ayo gimana? Gimana? Pusing Ya, kayak kan? orang usaha jualan pisang nggak lama jadi itu bisa. Kan nggak sesuai keahlian. Berani loh dia loh. Sekarang Enggak. gue nonton lu yang odong-odong yang tiba-tiba lagi bahas Joko Anwar. Terus larinya kemana itu Jokonya? Oh bukan, itu masih ini. Kalau gua ngalihinnya ke menteri ada. Kenapa? Ulangin beat itu boleh gak? Nah jadi Joko Anwar itu tuh dulu seorang kritikus film. Oke. Dia selalu bilang ini film jelek gini. Akhirnya sekarang dia nyemplung ke dunia film. Apa beda lu, gimana sih rasanya nelen ludah sendiri? Gue bilang lu tuh nggak ada bedanya sama Fadlizon. Kayak gitu, beatnya kayak gitu, cuma di beep. Fadlizonnya di beat. Di beep. Kok lu bisa menganalogikan itu? Jadi lu sama aja kayak Fadlizon dong. Fadlizon kenapa? Karena kan dulu dia aktivis menentang pemerintahan tahun 99 kan. Cuma sekarang dia masuk ke situ juga, ke ranah itu. Begitu. Oh, tadinya kritik-kritik masuk Kritikus, nyemplung juga. akhirnya nyemplung juga di situ. Emang kalau kita kritik-kritik kita kagak boleh nyemplung ke yang kita kritik ya? Misal gua kan gue suka banget kritik polisi. Benar. Tiba-tiba gua masuk polisi, kagak boleh gua. Idealisme aja gimana Kak? Masa nanti pasti ada aja yang bilang, ujung-ujungnya juga pakai duit itu sendiri, akhirnya juga diterima. Pasti begitu. Iya sih, enggak sih gua, kagak kalau itu. Yakin kalau tawarannya gede? Kagak gua tuh pengennya langsung jadi Kapolri. Iya sih ya. Kalau kayak gitu gue juga mau belok sih. Lah, kan kita kritisi ini supaya pengen Nyadarin. menyadarkan kalau ini jelek loh Iya. gitu. Bagus kritik. Iya, tapi kalau kita yang ada di situ masa kita nggak mau dikritik balik? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Misalnya lu nih odong-odong. Halo odong-odong lu jelek ini yang ini gua nih. Iya. Besoknya gua buka odong-odong banyak. Padahal gua kritik lu. Masa gua nggak boleh? Ya boleh, sah-sah aja. Boleh kan? Boleh. Tapi idealisme yang yang dipertaruhkan. Iya. Jadi harusnya orang-orang yang kritik kagak masuk tuh ke dalam yang lu kritik. Menurut lu begitu? Menurut gua kayak Rocky Gerung,
Dia konsisten tuh sama dia, Pengamat pengamat. Udah politik. itu bagus. Ya walaupun banyak yang gak suka ya. Cuma gue suka idealismenya aja. Gak berubah. Tetap sama. Kalau idealisme lu apa? Idealisme gue gak ada. Gak ada. Tapi lu suka orang-orang yang idealisme. Iya suka. Gue ngeliatnya keren aja nih kok bisa ya kuat bertahan hidup dengan pola pikir lu kayak yang kayak gitu. Saya terus konsisten. Kalau gue mah udah goyang biasanya kena duit mah. Tapi insya Allah kalau buat yang menurut gue gak baik, enggak. Insya Allah. Tapi lu kan sekarang terkenal dari abang-abang odong-odong kan. Hmm. Walaupun udah stand up tapi brandingannya odong-odong. Hmm. Nih gua ngetes idealisme lu. Iya. Misalnya nih ada orang ngasih lu duit banyak tapi lu berhenti jadi tukang odong-odong. Duitnya berapa dulu? Cukup lah buat lu hidup 20 tahun ke depan. Wow. Tapi lu harus hapus brandingan odong-odong lu. Lu udah gak boleh bawain odong-odong lagi. Lu udah gak boleh pakai materi odong-odong lagi. Tapi 20 tahun ke depan gue Hidup hidup. lu aman. Ambil. Gak mikir panjang, ambil. Apa bedanya lu sama? Apa bedanya? Iya sama. Iya. Brandingan odong-odong kan udah. Kalau gue ganti brandingan lain ya udah. Tapi kan odong-odong yang membawa lu ke titik ini. Iya sih. Goyang kan Berat idealisme juga lu sih. kan. Makanya kalau kata Ilham Setiadi kalau nggak salah, dia bilang idealisme itu bikin lapar, Iya benar. ya kan? Iya. Gua kadang setuju juga. Tapi kata Tan Malaka, kekayaan anak muda itu idealisme. Oh beda tuh. Iya, Pal, lu mau Kalau ikut mau yang milih mana? yang mana? Kalau gua pasti ngambil yang 20 tahun ke depan gue hidup. Karena odong-odong memang yang bisa ngebawa gue sejauh ini. Cuma kalau gue inget-inget lagi, gue banyak nangisnya nih di sini. Pulang narik gini amat ya kok tumben nih cuma 10.000 sehari gitu. Oh, pernah ada di titik itu? Pernah. Nangis lu. Nangis lah. Cuma diam-diam. Orang gak tahu karena musiknya gue kencengin. Gak kedengeran gue nangis. Struggle-nya apa sih kalau jadi tukang odong-odong? Ada kayak ada premanisme, nggak suka dimintain pungli, terus digangguin kalau lu nggak mau bayar. Untungnya gak pernah tuh yang pungli-pungli gitu. Gak ada yang bikin gue gimana-gimana. Cuma yang bikin sebel tuh kadang, ini orang gak ngerti nih, pengamen tuh sering. Ini kan kita sama-sama nyari duit di jalan ya. Lu tahu gue narik, gue tahu lu ngamen, lu keliling dapat duit. Nah gue sebel banget, gue pernah narik kak. Pengamen datang, gue masih di ngamenin. Maksud gue, ini kita sama-sama. Lu yang lain kayak depan gue ada rumah, kenapa gak diiniin? Tuh sebanyak banget yang kayak gitu, kayak gak ngerti ondel-ondel. Masih minta juga ke gue. Ngamenin pedagangnya. Ngamenin gue, ini aja satu anak 2.000, lu minta gue 2.000, ini ngapain gue goesin? Gue gak ngencengin kaki doang kali kayak gini gitu. Jadi lu agak terganggu ya kalau gitu. Terganggu, sebelnya di situ. Kalau yang lain-lain nggak ada. Enggak. Jadi lu kalau nongkrong tuh bareng-bareng pedagang lain apa odong-odong doang? Apa lu sendirian? Tergantung titiknya. Kalau misal di depan TK ada tukang cireng, ya udah ngumpulnya sama dia. Kalau di tempat lain sepi nggak ada orang, ya gue sendirian. Gitu. Gue juga pernah denger materi itu tuh. Lu suka nongkrongnya sama pedagang-pedagang lain. Pedagang-pedagang lain itu dari situ. Kenal aja sih, nggak yang sampai temenan. Terus kalau lagi sepi nih, lagi anak-anaknya lagi, misalkan di SD lah, bel masuk gitu, kan nunggu dia istirahat kan sepi dulu kan. Iya. Itu ngobrolin apa sama pedagang-pedagang lain? Keluhan biasanya. Omset hari ini berapa? Kemarin gue lagi rame banget, gini-gini. Biasa nyombong. Tukang tuh gitu, kalau dapat banyak, bawaannya nyombong mulu. Kayak, wih gila gue pengen gini-gini. Kalau sepi, ngeluh pada pengen pulang kampung. Kayak gitu biasanya. Gitu aja berulang tiap hari. Lagi-lagi circle ya? Lagi-lagi circle. Beda gak obrolannya sama anak stand up? Nih lu nongkrong sama pedagang sama anak stand up. Wah jauh. Kalau anak stand up ngobrolinnya apa? Ngobrolinnya karir, premis, setup, Konten. materi, konten. Ke depan mau ngapain? Ke depan mau ngapain. Kalau pedagang tuh, sebenarnya sama sih. Cuma beda treatmentnya aja. Kalau pedagang mikirin omset,
mikirin belanja, ke depannya mau ngapain, tetap ujung-ujungnya mau ngapain. Walaupun pulang kampung. Walaupun walaupun kalau Opsinya. opsinya pulang kampung. Iya iya iya. Kayak gitu. Kalau di stand up karir, terus nulis materi Nulis ini. materi. Ya cuma kan semua itu kan belum tentu ada duitnya juga. Kalau pedagang kan lebih pasti nih karena hari besoknya kita dagang gitu. Pasti dan gak pasti. Pasti dan nggak pasti. Tapi beda. Kalau ini kepastian tapi harus rutin begitu-gitu aja kalau pedagang kan. Iya. Belanja lagi, didagangin lagi. Tapi pasti. Tapi pasti. Kalau stand up bikin materi tapi belum tahu nih. Belum tahu materi ini akan menghasilkan atau enggak atau Ya. bisa membawa kita kemana nih materi ini. Tapi sekalinya bisa membawa jauh. Jauh. Iya itu. Ya kan? Iya. Kok bedanya iya kalau dagang menghidupi kita di hari itu. Cuma kalau stand up apapun yang kita buat di situ 50-50 nih. Ini bisa bikin kita nggak kemana-mana atau ini bisa bikin kita lebih tinggi lagi. Lu lebih suka yang mana? Yang pasti tapi kecil, maksudnya yang pasti tapi segitu, apa yang nggak pasti tapi lu 50-50? Nggak pasti tapi 50-50. Kenapa? Kan ini udah ada yang pasti nih. Karena Kalau lu odong-odong. odong-odong kan di sini. Misal untuk tingkatan karir ya odong-odong di sini. Itu Udah dan tingkatan karir. iya. Ya, Dan siap. akan di sini terus nih, flat gitu kan. Iya, Atau paling kalau turun pindah-pindah segini. pasar malam ya. Iya, pergesernya karena pindah doang. Iya, Cuma kalau stand up ada gininya ya. ada di sini, tapi ini bisa ngebawa lu ke sini. Sedangkan odong-odong di sini. Gitu. Nah, tinggal gambling deh mau yang mana. Gue sih karena ngerasa gue masih muda aja ya, gue masih pengen explore. Gue kayak gini asik kali ya, kayak gini asik kali ya. Nih lu Suci selesai, lu mau ngapain? Udah dapat gelar juara. Masih mau diodong-odong apa mau dua-duanya nih, stand up juga, jadi bos odong-odong juga. Dua-duanya. Lu hadiah juara lu beliin odong-odong lagi yang banyak Pengennya gitu. biar lu jadi bosnya. Tapi nyari uang buat beli odong-odongnya dari stand up. Oh iya iya. Gitu. Tapi lu bisa jadi CEO-nya. Iya, jadi bos yang penting mah. Kalau yang juara 2 Bang Eja ya. Mm. Dia kan emang udah Iya. bisnis sebelum dia stand up kan. Emang udah gede bisnis Iya, nasi goreng. bisnis nasi padang, goreng padang. Iya. Nah, dia tuh juga sebenarnya stand up bukan tujuan utamanya kan, dia bilang. Kalau dia emang melebarkan bisnis aja. Bisnisnya. Jangan-jangan lu juga gitu. Lu melebarkan sayap odong-odong aja sebenarnya. Nah, gini Kak bedanya gue sama Eja. Eja kan makanan. Jadi mau dia selipin ke stand up, enak tuh masuknya. Kayak dia bagi-bagi makanan di final, itu masih bisa nge-branding ininya nih Bisnisnya. makanannya. Dan dia punya karyawan. Kalau gue kan odong-odong, gue sendiri yang jalanin. Jadi kalau gue jual di stand up, ketika itu kejual, gue tetap balik lagi nih ngelayanin orang-orang yang datang gitu. Dan lu nggak bisa jual ke ranah stand up ya odong-odong lu ya. Nggak bisa, Orang-orang gede semua. di orang stand gede up. semua. Pasar lu anak-anak bocil. Iya, gimana itu caranya? Jadi lu stand up sebanyak-banyaknya buat beli odong-odong. Iya. Banyakin odong-odong lagi. Paling buat promo aja nanti ketika gue udah punya karyawan, amin. Amin. Dari situ stand up buat nyari modal atau promo. Nih gue punya tempat di sini, kalau mau naik aja, gampang nanti dapat bonus atau apa gampang. Tapi nggak mau yang lain, odong-odong aja. Karena gue udah tahu celahnya Kak di dunia hiburan ini. Anak-anak. Anak-anak udah Celahnya tahu. gimana? Ya untung ruginya gue udah kegambar. Oh, oke. Pahitnya gimana udah tahu. Kalau di bisnis lain takut bingung karena nggak ngerti. Pasti gue jadi yang awam lagi dong. Iya betul. Jadi Jadi- mending yang odong-odong aja. Nah kalau lu punya banyak odong-odong nih, berarti kan lu punya karyawan dong. Itu sistemnya setoran karyawan lu Setoran per hari. per hari. Apa nyewa? Dia hitungannya sewa apa store? Setoran. Setoran. Iya, Dari omset per hari, iya. store-nya berapa? Misal sehari dapat 100.000.
Setoran ke gua cukup 30.000 atau 25.000 aja. Sisanya buat yang narik. Oh 25%. Iya. Karena kan itu yang ngecas akinya gua juga. Listrik buat itu hitungannya buat bayar listrik aja sih ke gua. Lah. Karena ngecas. Lu kagak dapet dong? Ngecasnya kan di rumah. Dapatnya 30.000 itu. Paling 10.000 buat ngecas, buat bulanan nanti total tagihan listrik. Ini 20.000. Jadi sehari bersih lu dapat 20.000. 20. 20.000 Itu kalau berarti punya 600.000. 600.000 kalau punya 5 3 juta sehari. Iya. Tapi harga satu odong-odong itu berapa? 15 apa 20 juta. 15 juta dengan omset kalau satu ya. Mm-mm. Kalau satu 20.000 sehari dikali 30 berarti 600.000. 15 juta lu ngebalikin modalnya Iya sih. berapa lama itu? Karena 600.000 sebulan. 15 juta. Buset, hampir 2 tahun. iya Lebih sih. malah 2 tahun. Lebih. Gimana ya? Guanya juga segen Kak kalau kebanyakan. 15 juta nih, lu beliin odong-odong. Terus lu ngebalikin modalnya 2 tahun lebih. 15 juta kalau ditaruh kemana bisa gak dapet yang lebih gede? Bisa. Apa? Judol. Jangan. Oh jangan. Habis. Pasti habis. Mending yang cuma gue belum tahu tuh duit segitu akan lebih cepet dapat untungnya di usaha yang kayak gimana, gue masih belum tahu. Tapi odong-odong kan maksudnya barang. Iya. Gak basi. Terus dia gak palingan ada kerusakan doang. Iya. Itu bisa dibener-benerin. Masih bisa dibenerin. Kalau yang lain-lain kan takut juga ya naruh duit. Iya benar. Cuma ya itu lama baliknya. Ya mungkin mikirnya gini aja lah, buat santai aja, pemasukan santai aja. Kalau mau nyari income. pasif income aja. Kayak gitu. Jadi pekerjaan utamanya tetap ada. Tetap ada. Ini mah bisnis samping ini aja, sampingan aja. Iya kalau mau nyeriusin di situ kayaknya lama. Belum modalnya lama coy. Belum nanti nemu orang yang narik bapak-bapak. Mereka punya anak 4, punya istri. 4. Datang kerja ke kita. Bang tolong dong, gue pengen narik odong-odongnya kayak gini. Keluarga perlu makan buat bayar kontrakan. Gimana mau take duitnya? Segen gak? Misal dia sehari lagi pahit dapat 50.000. Belum kena gue juga, gue harus motong. Tuh. Ini pasti tega pasti kita. Udah gak apa-apa ini aja. Mulia juga ya lu ya, mikirin orang lain sampai ke situ-situ. Ya ngelihat orang tua sih soalnya gampang kena kita. Ya mau nggak mau dong, kayak udah nggak apa-apa. Saya 10.000 aja deh buat ini akinya dicas. Masih ngambil juga 10.000 dari gocap. Gue kira diiklasin hari itu. Enggak juga sih ini listriknya, nggak apa-apa. Gue nggak usah deh gitu. Oh gitu, tetap bayar listriknya ya. Iya, buat ngecas. Tapi kalau bisa itu lu punya 10, lu bisa buka lapangan kerja jatuhnya. Bisa. Harus. Aneh juga sih ya punya 10 odong-odong di rumah. Markirnya repot juga. Tapi lu sekarang mau ngapain habis selesai suci? Gue pengen belajar yang lain sih, kayak konten, acting gue pengen. Lu udah pernah casting belum? Belum. Gimana sih Kak kalau casting gitu? Kan lu kayaknya lebih lama di kesenian ini. Gue juga casting juga kalau ada info aja, nunggu juga gue. Oh nunggu ya? Biasanya ada yang ngasih tahu nih ada open casting baru ikut. Pengen gue. Gue followin tuh info casting. Berarti Kak Mega juga pengen kan ke arah situ lagi? Iya, gue lebih ke pengen belakang layar gue. Oh jadi tim penulis? Gue pengen jadi penulis film. Ini gue udah nulis buku. Oh nih? Iya, berdamai dengan semua hal kecuali buku kemiskinan. Iya, gue yang nulis. Asik masuk. Masuknya halus banget ya. Smooth banget. Lu tau gak kenapa berdamai dengan semua hal kecuali kemiskinan? Kenapa tuh? Karena menurut gue kemiskinan itu gak usah didamain. Dia harus dilawan. Oke. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Dengan cara apapun lah pokoknya. Jangan berdamai sama miskin kalau menurut gue. Tapi kemiskinan itu bukan cuman harta. Tapi? Miskin ilmu, miskin mental.
Itu yang harus kita lawan. Harus kita Jangan sampai lawan. kita betah miskin ilmu, jangan sampai kita betah miskin harta, Bener, jangan sampai kita betah miskin mental. bener. Jadi kerjaan kita cuman nge-DM-in artis minta duit. Nah, Mm-mm, jangan tuh. iya. Jangan gitu. Komen-komen giveaway. Iya, walaupun ini pernah diomelin sama Habib Japar nih. Karena Kenapa kecuali kemiskinan, kan nggak apa-apa miskin kan, di surga nanti banyak orang miskin gitu-gitu. Tapi maksud gua kemiskinan ini bukan cuma harta. bukan miskin yang miskin, berarti miskin yang nggak mau berusaha Iya. yang dibenci kan. Menurut gua Ya, bener. kemiskinan itu jangan kita berdamai. Mm, Kalau kita misalkan muka kita kayak gini, kita berdamai nih, udah emang muka gue Iya. begini, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau miskin, kita masih bisa berusaha. masih. Makanya kalau misalkan nih lu odong-odong, lu berusaha, lu jadi juara 3 suci. Iya. Itu kan salah satu kerja keras untuk ngelawan si kemiskinan ini. Benar. Itu makanya gue tulis itu. Bagus. Filosofinya bagus ya. Filosofinya Tapi bagus. kalau orang lihat dari cover, apaan kecuali kemiskinan? Orang miskin mah nggak apa-apa, kadang gitu responnya. Padahal dia belum baca dalamnya. Iya. Padahal secara keseluruhan bukan itu loh yang dimaksud. Bukan itu maksud gue. Bagus. Gue suka orang-orang yang kerja keras gitu-gitu. Mm. Gue suka tuh karena gue bukan pewaris juga. Kita perintis. Kita perintis. Betul. Dan gue sebel banget sama orang-orang yang sama-sama perintis tapi dia udahlah udah miskin dari sononya. Seolah-olah kemiskinan tuh gak bisa dirubah. Iya, padahal mah kalau kita mau usaha bisa. Iya, udahlah, gue udah garis tangan gue udah miskin gitu. Mm-mm. Padahal dianya yang nggak mau upgrade ilmu, upgrade skill Iya. gitu-gitu yang bisa menghasilkan kekayaan gitu. Bener. Oh, selalu ngerasa wah gue mau udah pasti di sini-sini aja lah, Iya, udah kayak gini aja hidup mah nggak perlu dikejar apa-apa lagi. iya Kayak itu gitu-gitu tuh salah banyak. satu contoh berdamai dengan kemiskinan itu. Mm-mm. Nah itu menurut gue menurut gue yang gue tulis di sini itu harus dilawan. Berarti ini isinya ngelawan rasa berdamai di dalam kemiskinan. Ini isinya kita bisa berdamai dengan semua hal. Tapi Mm. menurut gua kemiskinan kita nggak perlu damai. Oke. Kita lawan aja. Berarti nggak cuma soal kemiskinan semua dong. Enggak, Kayak ini ada ada hal-hal lain. soal berdamai dengan orang tua yang nggak sempurna. Oh. Kayak inner child, orang tua kita begini, kita mewariskan trauma nih, kita putusin. Iya. Itu berdamai gitu. Terus ada berdamai dengan emosi. Mm-mm. Ada orang yang, lu tahu gak sih, orang yang di rumahnya lagi kesel Mm-mm. dibawa ke kerjaan. Oh iya, banyak Jadi banget. mood lu jelek, orang-orang jadi ikut jelek moodnya. Oke. Gara-gara lu gak bisa memanage emosi lu. Oke. Nah itu juga ada di buku ini. Kayak Di kita harus sini? menempatkan emosi kita sesuai aja sama tempatnya. Jadi orang yang profesional. Profesional atau mungkin bahasa gampangnya pakai topeng. Iya. Iya, jadi lu di rumah nih ada masalah. Muka lu cemberut kan. Iya. Lalu pakai topeng senyum dulu nih ke tempat kerja. Iya. Karena mau nggak mau lu dapat rezeki di situ. Iya benar. Yang harus lu bawa ke rumah. Benar. Kalau lu cemberut, lu bawa ke tempat kerja, orang-orang vibe-nya jadi jelek. Betul. Bisa jadi itu nanti malah rezeki lu nya jadi ketutup, jadi kurang. Harusnya lu hari ini ceria, presentasi bagus, dapat goals sesuatu. Iya. Jadi lu cemberut, bosnya lihat, nggak suka nih saya yang gini gitu kan bisa Iya, jadi. bisa jadi. Makanya itu juga emosi menurut gua. Kalau di kerjaan bagus kita bawa pulang, itu kan buat orang rumah juga Betul. ujung-ujungnya. Jadi Benar. ada menurut gua menempatkan emosi itu ada seninya. Buset, Asa. keren. Sama ada seni mencintai takdir. Bagus juga tuh. Jadi takdir itu menurut gua ya, ini pokoknya apa yang gua tulis di sini menurut gua. Jadi nggak apa-apa kalau mau dibantah atau Iya, apa karena sudut pikiran pandang lu orang sendiri. beda-beda. Seni mencintai takdir itu, takdir kan apa yang sudah terjadi kan. Hmm. Ada nasib, ada takdir gitu-gitu kan. Ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Nah Iya. menurut gue takdir itu yang memang udah nggak bisa dirubah. Fisik. Oke. Orang tua sukunya apa, Mm-mm. orang tua seperti apa, Ya. kita keturunan dari keluarga kaya apa miskin, Mm-mm. itu udah terjadi dan kita nggak bisa ngulang. Ya nggak bisa ngubah. Iya, kalau yang masih bisa kita rubah, menurut gue itu namanya nasib. Gue nggak tahu ini benar apa salah. Ya. Itu masih bisa dirubah. Nah, seni mencintai takdir itu sama semua yang udah kita nggak bisa rubah. Hmm. Kayak bapak gue kayak gini, gue kenapa sih harus lahir dari dia? Iya. Itu gue nggak bisa rubah. Jadi gue harus mencintai takdir itu. Sebenarnya kalau dengan kita mencintai apa takdir kita, ini sebenarnya bisa jadi
rezeki juga tahu. Kalau gue karena di stand up ya, takdir gue ya memang sebagai orang yang punya odong-odong ini. Kalau gue nggak bisa mencintai ini, mungkin gue nggak Nggak akan ada di bisa di sekarang. sini. Iya, lu berdamai dengan odong-odong, lu jadikan materi, Iya, terus lu bawain di stand up, Mm-mm. ternyata melaju terus sampai Iya. dapat gelar juara. Itu salah satu seni mencintai takdir menurut gua. Odong-odongnya takdir. Iya emang nggak bisa dirubah lah, memang hidupnya begini. Cuma ini masih bisa diperjuangkan. Ngebawa nasib yang ke depan, Betul. yang mau kita rubah. Betul. Tuh balik lagi, gue pengen jadi orang di belakang layar. Oke. Gue nulis buku, gue nulis film. Gue udah banyak deh film gue yang gue ajuin ke PH-PH. Gue nggak tahu jodohnya kapan, tapi gue akan terus bikin sampai akhirnya tembus. Ada waktu itu satu yang tembus di salah satu PH. Dia tertarik sama deck gue, judulnya gue naro deck film. Judulnya itu Pangtu Mekah. Oke. Jadi kisah tentang anak pengbondol, terus tiba-tiba dia dapat giveaway ke Mekah gitu. Iya. Itu tentang pribadi aja sebenarnya gue tulis. Ada yang tertarik karena itu religi komedi gitu. Iya. Terus mau dijadiin series, jadi nggak jadi film, series 8 episode. Oh malah series. Iya, terus meeting masih nunggu konfirmasi. Tapi gue tetap akan bikin. Maksud gue nggak ada target untuk tahun ini gue harus ini nggak ada. Cuman gue pengen bikin aja terus sampai nanti ada kesempatannya dateng. Karena menurut gue itu juga salah satu bentuk untuk melawan kemiskinan. Iya, karena kita bikin aja dulu. Kita bikin dulu aja yang banyak, apa yang kita bisa. Insya Allah pasti ada rezekinya. Amin. Gue juga sebenarnya seneng juga Kak di belakang layar. Nulisin orang kayak tim Kombut. Atau gue tuh penasaran tim kreatifnya tim gimana kreatif di film. Kayak apa sih namanya? Komedi konsultan itu. Penasaran gue juga pengen banget itu komedi konsultan. Dan kita punya potensi itu. Semua lah stand up comedian kan jalurnya banyak ya. Lu bisa di depan layar, lu bisa jadi host, jadi MC, jadi pemain host di TV gitu-gitu, pemain sketsa apa aja, pemain film. Di belakang layar lu juga punya komedi konsultan, penulis film, penulis novel. Banyak tuh. Banyak. Dan kalau udah ada di situ, udah punya potensi dong. Nah, tinggal kitanya mau apa enggak menjemput kesempatan itu. Jadi ketika kesempatan itu datang kita udah siap. Iya. Makanya salah satu yang gue tulis adalah upgrade ilmu, upgrade skill, belajar aja hal-hal baru yang lu pengen. Penting banget itu. Yang lu mau. Karena itu nanti kita nggak pernah tahu ternyata itu jalannya. Iya. Makanya gue tanya lu abis Suci mau ngapain? Itu tadi aku bilang pengen ke casting gitu. Casting. Atau juga gue juga penasaran nih gimana sih produksian film di belakang layar. Gue pengen jadi tim kreatif kayak gitu-gitu, jadi komedi. Penasaran banget komedi konsultan. Tapi lu pernah nyobain belum? Belum sih. Kalau lu bikin konten nih, lu nulis gak skrip buat konten lu? Ditulis kan? Ditulis. Jadi lu udah tahu nih skripnya dijadiin kontennya gimana, fotonya harus gimana, editnya bagian mana. Nah itu juga salah satu cara buat lu ke situ. Karena gue udah jalanin itu mungkin ya. Penasaran sih gue. Kan dari yang kecil-kecil dulu, konten dulu yang 30 menit, nanti yang konten YouTube yang sejam. Itu kan pasti di belakangnya ada kreatif. Iya sih. Iya. Dimulai dari yang kecil dulu berarti. Masa kita langsung mau jadi komedi konsultan itu? Kita kan harus punya bukti dulu. Kecil-kecil. Oh lu di ini bagus tuh itu lu, gue percaya deh sama lu. Harus ada yang bikin orang percaya dulu ya. Betul. Gue pernah jadi penulis seriesnya ada konten kreator Medan. Gue dapat 12 episode, kagak pernah revisi. Gue juga kaget. Jadi dia ngubungin gue, bisa nggak nulisin skrip buat sketsa kita. Terus gue bilang bisa, padahal gue belum tahu. Iya kita gitu ya. Kalau ada kesempatan bisa aja dulu. Bisa, padahal belum pernah. Baru deh tuh gue nanya sama yang udah senior kan. Ada Iam Renzia yang sempet gue, bang ini gimana ya gitu. Waduh gue kayak, namanya kita butuh, kita jangan malu kan nanya-nanya. Terus gue minta tolong, ini gimana lagi.
Masuklah 1 episode. Gue taruh Iya. kagak revisi. Terusnya kayaknya gue bisa dah gitu. Iya, akhirnya Modal ngerasa bisa kan. aja dulu. Mm-mm. Terus kita iniin belakangan. Sama gue juga pernah gitu. Cuma tim kombut. Ada orang pribadi mau belajar stand up. Jujur aja gue selama ini stand up paling kombutnya yang biasa aja nih. Karena kombut pertemanan aja. Datang yang profesional, enggak kok Kak, kita ngebayar uangnya sekian, misal. Datang bisa. Gitu. Akhirnya pas datang, ya udah aman-amannya, ini orangnya puas juga. Padahal gue nggak tahu tuh kombut profesional tuh gimana. Cuma karena bener tuntutan tadi karena butuh, jadi gue iyain. Mau nggak mau bisa. Dulu. Iya mau nggak mau. Karena kita nggak tahu kita bisa apa enggak kalau kita nggak coba kan. Kalau nggak dicoba bener. Iya, makanya kalau ada kesempatan yang lu bisa ini nggak bisa aja Bisa dulu. Kita bisa sambil berjalan belajarnya. Iya, kayak gitu. Lagian juga kita bukannya kita ini kok, kosong kita pasti banget. improve kok kita. Nggak yang kosong banget kan. Iya. Seenggaknya kita tahu metode penulisan, kita tahu gitu. Jadi kita kalau dikasih minta masukan dikit kayaknya gampang mencerna dah. Karena menurut siapa ya waktu itu pernah bilang kalau komedian tuh udah punya tingkat kecerdasan sendiri. Karena dia biasa nyusun materi, dibawain berulang kali ini. Itu udah punya ininya sendiri. Udah punya sense sendiri juga. Iya, jadi kayaknya gak kosong-kosong banget. Benar. Jadi belajar suatu hal baru tuh gak terlalu sulit kayak yang kita nol banget. Karena kita udah biasa menciptakan sesuatu kan. Materi kan menciptakan sesuatu kan. Dan lagian kan ininya ke samping gitu. Jadi ini stand up di sini kita mau kemana-mana pun sebenarnya masih ada sedikit kaitannya. Gak nol-nol banget. Lu kalau gak ketemu stand up lu bakal jadi apa kira-kira? Bakalan kerja di kantor, bakalan berhasil kayaknya. Cuma ya pasti sih kalau lu punya niat dan kerja keras yang kuat mah gak ada yang gak mungkin. Gak mungkin, iya. Sebenarnya stand up tuh di awal rada ngeganggu kuliah. Sampai lu cuti itu ya? Iya. Yang ganggu kuliah gue tuh stand up sama nyari uang. Tapi karena udah seneng ini Kak di stand up. Oh ada uangnya, terus dulu kerja di mana? Oh ada duitnya nih. Tapi kan stand up malam, lu kuliah pagi. Nongkrongnya. Ganggu ya. Salah banget tuh. Tapi kalau nggak nongkrong sense-nya kurang. Bener. Nongkrong tuh ngebantu banget tau. Bener. Biar kita gampang nyeletuk. Gampang nyeletuk sama tahu oh ternyata bisa nih kayak gini-gini. Yang caranya kayak gini. Karena kalau nggak nongkrong ya akan jadi. Kalau kuliah kan ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu. Apa tuh? Kuliah pulang, jadi nggak nongkrong. Stand up tuh juga kayak gitu. Kalau stand up pulang kayaknya beda kan sense-nya kan? Iya. Kayaknya berkembangnya bakal lama banget deh. Nongkrong lebih cepet ya? Nongkrong lebih cepet. Karena pertama ngelatih kepekaan kita sama teman-teman yang lain. Yang ngejokes apa kita ngikut kita gitu ngikut, kan. nimpalin. Terus jadi sense komedi kita tumbuh terus. Sampai makanya anak stand up kan kalau ada sense-nya nih, ini receh banget, ketawanya segini, level 1, level 2, level 3 itu karena kita bertumbuh. Kalau penonton umum kan kita tahu nih, oh penonton umum level 2 udah mantep, udah bisa applause level 3. Oh kalau coba lu menghibur komik-komik yang sense komedinya udah segini, dikasih jokes receh, paling Iya. Oh susah stand up di depan komik. Stand up kalau punchline-nya bagus, komik kagum. Kalau nggak kena, ketawa kenceng. Gimana Karena tuh? sense komedinya juga udah tinggi. Bener. Jadi lebih susah menghibur komik-komik lain. Susah banget. Harus aneh biar mereka seneng. Tapi lu kan udah juara ya. Lu masih gemeteran nggak kalau ditonton senior? Masih. Gue juga anjir. Sama. Tuh kayaknya emang nggak akan pernah hilang tuh. Kalau depan gue stand up nih ada Pak Haji atau ada Ko Erwin, aduh gue gemeter kagak bakal natap dia gue. Iya. Gue pasti melengos segini. Apalagi gue tuh di show 1 Suci Kak ngerasa itu gemeteran kencengnya. Karena kan dari pre-show gue ke show 1 Suci itu libur dulu sebulan karena bulan puasa. Jadi gue selama sebulan itu ngumpulin materi tuh, nyari-nyari tabungan materi kan. Akhirnya datanglah show 1 hari H tampil. Udah lama nih
dari babak pre-show ke sini jauh. Jadi pas gue masuk show 1, gue sempet diem dulu. Karena gue ngeliat di sebelah kiri gue ada Bang Radit, ada Pade Indro. Di sebelah kanan bawah tuh ada Ko Erwin segala macem. Jadi wah anjir ngapain nih. Gue udah kayak gini gue ya. Ini takut banget. Goyang tuh di situ. Nervous mulai. Terus ngatasinnya gimana itu? Pakai materi lama show 1. Materi jadi. Oh jadi yang bikin lu nervous karena materi lu masih baru. Karena Ditonton juga sama ini. yang bikin nervous karena ditonton itu senior-senior. Cuma yang bikin gue tenang adalah untungnya di show 1 itu gue pakai tabungan materi lama. Jadi lu lebih pede. Lebih pede. Mungkin kalau di show 1 pakai materi baru bisa lewat gue di situ karena udah kalah duluan. Kalah sama diri sendiri. Sendirinya. Untungnya kayak materi lama udah Pak. Tapi emang bener tahu kita kalau kompetisi tuh lawannya bukan orang lain, diri sendiri. Diri sendiri. Ya kan? Iya. Kalau kalah sama diri sendiri mah udah pasti kalah sama orang lain. Apalagi kan tekanannya dulu show 1 selalu nggak mau keluar pertama kan takutnya. Masa keluar pertama sih Suci nanti gimana gitu. Di situ. Kayak Ili dah. Ili dia kan katanya dia ngeblank gara-gara pecah. Iya. Kok bisa kata gua? Iya Aneh. dia nggak, ternyata dia tuh nggak pernah dengar suara kenceng. Itu yang bikin dia ngeblank. Nggak Dia pernah. ada trauma sama suara kenceng. Oh. Jadi dia pas ada orang applause dia kayak, hah kenapa nih? Gitu. Jadi bingung sendiri ya mau Bingung. ngapain. Padahal dia pecah. Itu gue nonton padahal kan gue dulu apa dia dulu yang naik ya. Oh gue dulu naik. Habis itu gue udah sisanya nonton aja tuh. Ili tuh emang kenceng banget ketawanya. Cuma gue gak tahu kenapa abis ketawa kenceng. Kok Ili gak ngomong. Karena gue dari backstage kan. Oh atau masih ketawa kali ya. Gak taunya hilang. Ngeblank. Ya sayang banget. Lu pernah gak lu ngeblank? Alhamdulillah gak di panggung-panggung gede. Pernah. Cuma paling di open mic atau apa. Aman open mic mah, mau lu ngeblank mau lu ngebomnya juga aman. Iya alhamdulillah. Open mic. Kau panggung gede enggak? Tapi jadi kepikiran nanti jadinya nih gue denger ini. Enggak sih alhamdulillah. Kepikiran? Enggak karena ngomong pernah gak ngeblank di panggung gede. Lo gak pernah. Cuma karena gue denger suara lo ngomong gitu jadi. Jangan dipikirin. Mega pernah. Iya jadi kepikir gitu gue gampang. Janganlah. Maksud gue kalau di open mic mah masih aman. Enggak, iya sih alhamdulillahnya. Berarti kan lu prepare. Kalau ke panggung gede. Kadang kan yang bikin kita ngeblank kita gak prepare. Atau bisa jadi lu kurang minum. Seret. Iya seret ya. Terus lupa jadinya. Saking keringnya. Gue masih sampai sekarang masih kering loh. Kalau stand up lama. Iya mulut kering ya. Itu mah wajar. Kalau nervous lebih cepet. Harusnya gue 15 menit baru minum. 5 menit kalau nervous udah kering. Kelihatan banget tuh. Sebagai kalau kita nonton. Ini orang Kering banyak nih. ngecap suaranya kayak. Udah kering ya Ya kan. itu udah kering tuh. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi kadang gue ngatasinnya bawa minum. Pasti. Bawa minum. Kadang kalau lupa bawa minum tuh yang bingung. Ya bingung. Gue harus ngambil jeda dikit lama untuk ngebasain mulut. Susah tahu. Ya Kayak gitu. pinter-pinter kita tuh kalau kayak gitu. Lu udah pernah belum ngejob di corporate? Pernah. Yang bangkunya misa-misa gitu. Yang bulat. Iya yang misa-misa yang orang sambil makan dengerin kita. Oh iya pernah. Pernah? Gimana? Aman gak? Enggak. Ya amannya di materi yang. Nah gue gak tahu kalau corporate beda nih sama panggung-panggung stand up yang lain. Corporate tuh kita harusnya sebagai badut mereka. Jadi pinter-pinter apa nih yang lagi perusahaan kita ngundang ini dia tentang apa, kita harus riset Kak. Jadi misal dapat kesempatan naik 5 menit atau 10, itu sebisa mungkin 10 menit nyenengin mereka aja. Kayaknya kayak gitu. Jadi yang lagi makan pun apa nih? Gitu. Iya. Buang ego, bawa materi pribadi. Iya setuju gue. Setuju kan? Gue kalau corporate gak pernah punya materi sendiri. Iya. Maksudnya materi gue gitu. Pasti dari riset perusahaan itu. Perusahaan atau kalau misal udah habis bahas perusahaan yang umum, materi umum. Karyawan, yang bos gitu-gitu. Tapi itu
jam terbang lu di kampung corporate udah banyak? Lumayan sih. Sebelum Suci malah ya? Sebelum Suci malah. Udah nyobain itu. Corporate ada. Karena lu juga juara internalnya Bekasi kan? Iya, BKSC BKSC 2023. 2023. Tapi gue baru maaf ya Tanca, Iya. baru tahu nama lu pas lu Suci. Padahal kita pernah ketemu di stand up Indo. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya padahal lu udah ikut Moji, gue malah nggak tahu. Iya. Gue cuma tahu Oda, Alia, tuh Saat Kaban, Yudi gitu-gitu. Emang tuh. ketutup mereka. Soalnya sering lewat di FYP. Lu nggak pernah lewat di FYP gue. Algoritma kenapa dah? Emang benci sama tukang ya algoritma ya. Tapi sekarang gue baru tahu, buset panjang banget perjalanan lu sampai bisa di 3 besar. Gue aja cuma sampai Prisau Suci. Hati ada rezekinya. Amin. Saya juga kan tahun-tahun sebelumnya audisi. Dikat juga. Emang lagi ininya rezekinya Kak. Ya itu kan buah dari hasil nggak pernah nyerah. Iya. Coba lu dikat terus lu udah males nyerah. Aku males dah audisi lagi, nggak bakal ada. Nggak bakal ada, bener. Jadi selain rezeki ada semangatnya juga di situ. Semangatnya juga. Ya walaupun tetap habis dikat sebulan gak mau stand up. Kena dulu mental dikit Iya, ya. kena dulu. Gue pernah berhenti stand up gara-gara Karena bukan audisi. Audisi apa? Di audisi lokal stand up deh iya tahu tuh. di Jakbar. Heeh. Jurinya Pras Teguh sama Bintang Emon. Heeh. Gue naik nih, banyak kan tuh komik semua yang audisi. Gue naik nih, 1 beat tas, 2 beat tas, gitu doang tuh ketawanya. Sama Bang Pras nyenggol Bang Bintang Emon. Cut. Ya Allah, dikat. Terus Bang Bintang Emon, udah sorry ya Mega ya, gitu. Gue kagak mau gue ketemu Bang Pras sama Bintang Emon gue. Semenjak itu Terus gue sebulan apa gue kagak mau stand up. Gue merenung aja. trauma ya pasti ya. Gue kenapa ya, goblok banget dah gue dah gitu. Nyalahin diri sendiri. Iya, bener. Kok ini kan kesempatan, kok gue nyanyiin kesempatan. Gue ceritain tuh sama Bang Pras, gue takut tau Bang ketemu lu gara-gara lu cut gitu. Tapi sebenarnya mereka mah lupa ya pernah Iya, nge-cut dia kita juga ya. lupa, kitanya aja yang Kitanya terlalu pasti. mikirin kan. Bener. Padahal dia juga siapa gitu pasti kan. Mana mungkin dia ingetin segitu banyak peserta. Pasti. Mana inget dia nge-cut kita. Gue juga Suci 11 sama Kang Mo. Oh lu kan sampai pre-show kan Kak? Iya, 11 gue tahun kemarin 11 kemarin gue Bang David yang Bang audisi. Jakarta dong. Jakarta doang. Gue Suci 11 ikut jalur fast track. Beli kopi. Yang kita beli kopi karena gue ngerasa kesiangan datang 7:30. Beli fast track. Langsung masuk ke ruangan Mosidik. Pertama dapet tuh komik bule. Wah, Sebelum lu nih. Iya, komik pertama yang stand up audisi tuh bule tuh di Suci 11. Dapet. Golden. Eki Priagung dapet. Berderet nih 2 nih. 3 temen gue tukang bumbu. Ada Ikal. Oh iya. Dikat. Gua dikat. Wah udah dari situ tuh mulai ngerasa, ya Allah gimana lagi nih stand up ya, mana kota terakhir lagi. Jakarta terakhir. Gue gak bisa ngapain lagi, ke audisi lagi. Tapi sebelum 11 lu pernah audisi juga? 9. Suci 9. Itu karena masih baru stand up sih nyoba. Suci 9 mah gak baru, lu kan stand up dari 2019. 19 iya baru. Kok lu baru audisinya di Suci 9? Dulu kan baru masuk stand up. Jadi anak-anak tuh pada audisi, gue iseng aja. Itu bukan pengen masuk, emang nyobain. Ngetes mental. Nyobain. Nah di Suci 10 gue gak mau ikut. Karena belum siap. Pengen belajar stand up dulu, lomba-lomba. Di 9 kan lu juga tahu lu belum siap. Tapi kan masih baru. Gue pengen punya ininya Kak. Apa sih yang di sini? Oh. Iya, pengen punya ininya doang. Buat dipajang di rumah. Yang ini ya nomor peserta. Nomor antri, iya. Nomor antri, Allahu Akbar. Pengen punya itu. Kan ngelihat anak-anak ditaruh di buku. Kayak lucu juga ya. Pengen punya itu. Oh gara-gara itu. Terus 10 gak ikut, 11 ikut dikat, 12 dikat. langsung sampai juara 3. 12. Keren. Cepet juga loh itu termasuknya. Gue Suci 8 ikut, gak dikat, cuman gak dapat golden.
Suci. Terus gue ikut lagi suci COVID. 9. Tapi gue lagi hamil anak kedua. Kagak jadi Ah. gue, kagak jadi. Terus suci 11. Oh Gua 10 enggak? 10 enggak. 11 gue mau ikut gara-gara utang. Emak gue waktu sebelum meninggal, gue pernah janjiin waktu gue suci 8 gagal, gue pernah bilang nanti juga bawa pulang golden nanti kapan-kapan gitu. Iya. Goldennya doang gue janjiin. Di 11 dapet tuh goldennya, gue ngomong sama emak gue, ini udah dapet ya, jangan ini lagi. Harusnya gue janji juara ya, kalau janji untungnya gue nggak janji juara ya. Iya. Kalau gue, aduh perisau doang gimana gue bayar utangnya kalau janji juara. Didit ini terus pasti orang tua nanti. Udah. Sekarang gue udah nggak mau ikut-ikut lagi, gue udah lunas utangnya. Ih. Emang itu bayar cuma janji. Ini ya. Bayar Tapi janji. masa nggak ada kepikiran pengen masuk kompetisi kan? Gue nggak ada mental lagi kompetisi. Oh, udah nyaman jadi yang sekarang. Bukan, gue tuh ternyata. Takut tekanannya. Iya, gue nggak bisa didesak buat bikin materi seminggu harus baru. Gue bisa. Gue takut. Gue kalau tahu kayak gitu juga, gue pikir-pikir lagi. Karena bener seminggu baru stres. Seminggu baru stres. Itu Suca tiap hari tappingnya. Gue tahu bayangin dengar kabarnya kan. Orang-orang pada nangis, aduh kapan gue keluar ya. Iya. Nangis bukan karena dia keluar, tapi kepengen keluar. Karena tiap hari banget. Iya. Mungkin yang orang di rumah gak tahu. Ngelihatnya mah, happy-happy aja nih komik. Padahal di belakang panggung nangis sebenarnya. Udah gitu bacain komen lagi. Aduh gak lucu lu. Iya. Aduh makin kena mental lu. Iya. Kayak gue kagak pernah tuh bacain komen kalau di kompetisi ya. Kagak sanggup gue. Iya bener. Ini kita cerita gini mungkin biar penonton tahu aja, biar oh ternyata sesulit ini nih. Makanya besok-besok kalau komen lebih menghargai komik aja sih. Iya prosesnya itu. Prosesnya. Gua dari show 1 kan materi lama. Show 2 sampai final baru semua. Gak punya tabungan materi. Kok tapi lu bisa bikin materi tiap minggu baru? Nah, pengalaman gua tema. Jadi misal dapet tema apa? Oh udah pernah kompetisi internal. Iya, jadi karena sebelumnya Moji juga kan, jadi Moji juga. Kalau Moji kan regu gitu kan, kayak kita berlima komunitas, yang naik 3, yang 2 cadangan. Nah jadi tugas yang cadangan itu kalau di Bekasi kita bantuin teman-teman nulis materi baru. Jadi kita udah gladi resik duluan Suci. Ngebantu juga ya komunitas Ngebantu. sama kompetisi lain ya. Ngebantu. Untuk kompetisi gede tuh. Makanya anak-anak komunitas kalau bisa cobain dulu ya kompetisi internal di komunitas ya. Harus dicobain karena ya itu bakal ngasih tahu lo gini lo gambaran kompetisi nanti pasti sama. Iya. Gue juga ngerasa nggak ada bedanya kok. Yang ngebedain panggungnya aja. Tetap temanya ada, timer ada, teknik semua. Tetap dimulai dari situ ya, dari komunitas. Gue juga pernah kok sebelum Suca ikut kompetisi internal. Di Kaptang. Iya walaupun gak juara. Ya seenggaknya kan tahu dulu tahu kan. Dulu ternyata bikin materi harus baru tiap minggu tuh kayak gini. Jadi gak terlalu kaget. Iya. Kagetnya karena tiap hari. Iya itu. di Suca tiap hari. Suca tiap hari. Makasih ya Tanca udah mau main kesini. Gak terasa kita udah ngobrol sejam. Iya ya. Tapi lu inspiratif banget sih ya. Tapi lu suka baca buku gak? Suka. Ini buat lu aja. Tapi dibaca ya. Iya, gue dibaca ya. Asik. Kalau jelek di review jelek nggak apa-apa, asal review lu jujur. Enggak lah. Thank you Kak. Ini dijual di mana Kak? Ini dijual ada linknya di Shopee. Oh di Shopee. Di Shopee ada. Penerbitnya Ohara Books. Ohara Books. Gue belum naruh di link di bio, lupa. Lupa mulu. Masih itu buku pertama gue. Non fiksi. Makanya masih tipis kan. Karena buku pertama. Tapi bakalan ada kemungkinan buku-buku lain yang bakal terbit gak dari lu kan? Udah, ini ada novel yang mau terbit juga. Sama buku non fiksi kedua. Kalau novel kan fiksi, ini non fiksi. Non fiksi kedua judulnya Oknum 41 hari. 41 oknum per hari. Itu juga nanti bakalan terbit. Mudah-mudahan pada beli guys. Pastilah. Terima kasih banyak Tanca. Makasih banyak Kak. Semoga lu lanjutin kuliah lu ya. Pasti. Nanti lu jadi S1 komunikasi. Odong-odong lu makin banyak, makin Amin. laris.
terus punya special show. Lu juga mau tour ya sama temen-temen lu kapan? Tur bulan Juli ini. Judulnya apa? Suci 12 The Tour, editor nggak diajak. Oke. Iya. Itu sama Bang Mukmin, Bang Eja. Eja, Dewangga, Andri Sakti, sama Virsal. Oke. Udah jual tiket? Udah sold out semua. Wah, baru pengen gua Udah. kasih tahu nih belinya Udah di kok, mana, aman ternyata aja. udah sold. Udah sold out. Nanti aja ya beli karya-karyanya Ratanca yang selanjutnya, siapa tahu Iya. nanti dia mau bikin special show tunggal. Benar, ditunggu aja. Follow dulu Instagramnya, baru Iya. 12.000 itu. Biar Ratanca centang biru Setiawan. dulu dia. Iya, Kamega juga belum follow Kamega. Oh sih, iya? Iya. Maaf, Belum follow Bang, ngajak ke sini. Iya. sorry. Nanti Jangan di follow. nonton ntar dulu aja. Hostnya dulu aja. Terima kasih teman-teman, makasih Iya. Tanca, sukses selalu. Makasih banyak Kak.